Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Patut kiranya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, dan insya Allah senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah, dan diberikan kita keselamatan daripada segala macam bentuk wabah dan penyakit yang saat ini sedang melanda kepada di sekitar kita, bangsa kita, negara kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kembali kita bisa mengikuti kajian-kajian ya yang kita laksanakan setiap selesai melaksanakan salat asar setiap hari selama di bulan Ramadan dengan membaca kitab Al-Mawaizu Al-Usburiyah yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari kita lanjuti kajian kita selanjutnya, yaitu menyelesaikan daripada hadis yang kelima. Ya, kita belum selesai. Kita sekarang ini masuk kepada wahukiyal imamu az-zahidu sayyidil mufti rahmatullah alaih. Ya, kita lanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiya al-imamu zahid, dan dihikayatkan oleh seorang imam az-zahid yang zuhud, sayyidi al-mufti rahmatullah alaih, yaitu tuanku yang menjadi seorang mufti rahmatullahi alaih, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. An abihi al-mufti rahmatullah ta'ala alaih. Dan kisah ini pun didapatkan daripada ayahnya dia yang juga seorang mufti rahmatullah alaihi ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Qala, berkata ini ya al-imam az-zahid as-sayyid itu, apa katanya? Inna Musa salawatullahi alaihi, ya, bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, ya, semoga Allah salawatullah alaihi, semoga Allah mencurahkan keselamatan dan rahmatnya kepada Nabi Musa, ya, naja rabbahu. Satu hari Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, ya Rabbi khalaqta khalqan. Wahai Allah, engkau telah menciptakan makhluk engkau, manusia. Wa rabbaitahum bini'matika wa rizkika. Kemudian engkau jaga dia, engkau pelihara mereka, dan bini'matika wa rizkika, engkau jaga, engkau pelihara mereka, manusia, makhluk-makhluk itu dengan nikmat-nikmatmu dan rizkimu. Summa taj'aluhum yaumal qiyamah finarika. Tapi kenapa engkau masukkan dia, engkau tempatkan dia pada hari kiamat di dalam neraka? Padahal engkau menciptakan dia, engkau berikan nikmat setiap saat, engkau berikan rizki dia, tapi kenapa engkau masukkan dia ke dalam neraka? Itu pertanyaan dialog daripada Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah, yang bisa berkomunikasi langsung dan berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berkata seperti itu, ya Rabbi khalaqtal khalqa. Engkau menciptakan manusia, wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizkika, dan engkau telah menjaga dia, engkau memelihara dia dengan rahmat engkau, dengan rizki engkau. Kemudian summa taj'aluhum yaumal qiyamah finarika. Kenapa kok mereka pada hari kiamat engkau masukkan ke dalam neraka? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Ya Musa, gum fazra zar'an. Wahai Musa, coba bangun engkau. Fazra zar'an. Kemudian tanamlah engkau satu tanaman. Berdirilah engkau, ayo bangun. Tanamlah oleh engkau satu tanaman. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menanam satu pohon, satu tanaman. Kemudian fazara'ahu wasaqahu, dan kemudian
ditanamlah oleh benih itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, wasaqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Lalu Nabi Musa menanam itu benih tanaman tersebut, kemudian beliau pun wasaqahu, beliau menyiraminya, wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu, sehingga akhirnya pohon itu pun tumbuh. Ya, kemudian kata itu hatta hasadahu, sampailah itu masa panennya, wadasahu, lalu dipetiklah, ya, dipilih oleh Nabi Musa dari hasil panennya itu. Kemudian dari pohonan yang sudah ditanam itu dipanen, dipilih-pilih sama dia. Faqala lahu ma fa'alta bi zar'ika ya Musa. Lalu Allah tanya kepada Nabi Musa ketika sudah panen, kemudian sudah dirapihin, ini bagian-bagian yang baiknya, ini yang yang jelek udah dipisah-pisahin daripada bagian-bagian yang ini yang busuk dan lain sebagainya, bagus dan lain sebagainya, dipisahkan oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, ma fa'alta bi zar'ika ya Musa, ya, apa yang engkau perbuat itu dengan tanamanmu yang engkau panen itu? Qala qad rafa'tuhu, ya Allah, saya sedang panen, kemudian hasilnya saya sedang mengangkatnya, ini memanenannya. Qala Allah Ta'ala fama tarakta minhu syai'a. Lalu kenapa itu kok dipisahkan yang sebahagian itu? Ya, daripada hasil panenmu itu. Qala ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi. Kata Nabi Musa, wahai Allah, ya Tuhanku, mataraktu, dan aku tinggalkan itu illa ma la khaira fihi, kecuali adalah buah atau hasil tanaman yang tidak ada kebaikan padanya, aku pisahkan itu, tidak ada manfaatnya. Ini yang aku ambil adalah yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja buahnya, ini yang aku ambil. Sementara yang tidak ada baiknya, yang busuk, yang jelek, maka aku pisahkan itu, tidak aku ambil, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam mencoba seperti itu, diperintahkan oleh Allah untuk menanam, kemudian disiramin, dikasih pupuk, tumbuh besar, kemudian panen itu. Nah, setelah panen kemudian Allah tanya, sedang apa engkau ya Musa? Saya sedang memanenkan pohon yang sedang engkau perintahkan, sekarang buahnya besar dan segala macam. Oh, kemudian dipilah-pilah, aku pilah-pilah ini. Kemudian Allah tanya, lah itu kenapa engkau pisahkan itu? Ya, karena dia, kata Nabi Musa, ini tidak ada manfaatnya, ya, karena dia busuk dan tidak ada gunanya, katanya. Makanya aku pisahkan dan aku akan buang. Kata Allah, qala Allah, kemudian qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada Musa, apa kata Allah? Ya Musa, fa inni adkhulun nar man la khaira fihi. Wahai Musa, kenapa aku ciptakan manusia, aku kasih nikmat, aku kasih semuanya, aku berikan segala macam, kemudian pada hari kiamat aku masukkan ke dalam neraka? Apa kata Allah? Ya Musa, fa inni adkhulun nar man la khaira fih, maka aku akan masukkan orang makhluk manusia ke dalam neraka. Siapa? Yaitu orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya. Kalau orang itu busuk, orang itu tidak ada manfaatnya, maka aku buang dia, aku masukkan dia ke dalam neraka. Qala, kemudian berkata Musa. Qala Musa, kemudian Musa berkata, ya, man huwa ya Rabbi? Siapa orang itu, wahai Allah? Siapa yang termasuk orang itu? Orang yang busuk, orang yang tidak bisa engkau masukkan dia, yang tidak ada kebaikannya sama sekali, ya, yang bisa engkau masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, kemudian Allah bilang, orang yang tidak ada kebaikannya itu, orang yang seperti engkau pisahkan dia bahwa yang busuk itu tidak ada manfaatnya, allazi yastankifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa, siapakah orang yang tidak ada kebaikannya itu sehingga engkau tidak masukkan dia ke dalam surgamu, engkau jerumuskan dia ke dalam nerakamu karena dia termasuk orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali? Man huwa ya Rabbi? Siapakah orang itu ya Allah? Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali itu adalah orang yang tidak pernah mau mengucapkan allazi yastankifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu orang yang menahan diri, orang yang tidak mau dan orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Saudara, tidak akan ada pintu surga bagi orang yang tidak pernah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak akan masuk bagi orang itu masuk ke dalam surganya Allah kalau tidak ada keimanan dan ketakwaan di dalam dirinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, kisah ini sangat luar biasa. Nabi Musa alaihissalam mencoba bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ciptakan manusia, engkau beri dia makanan, engkau beri dia rizki, engkau kasih nikmat, hidup mereka. Tapi ketika terjadi hari kiamat, engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Musa, coba engkau tanam itu pohon. Ya, kamu sirami, kamu ini. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menanam pohon. Kemudian ditanam pohon oleh Nabi Musa, dijaga, dipelihara, tumbuh besar, kemudian panen dan bagus buahnya. Kemudian pada saat itu dipisahkan oleh Nabi Musa. Ya, ternyata dari panen itu ada yang termakan oleh hama, ada yang terkena busuk dan lain sebagainya, sehingga dipisahkan oleh Nabi Musa. Allah tanya, kenapa engkau pisahkan itu? Kenapa itu tidak engkau jadikan satu? Karena ini tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya buat aku. Itu busuk, sudah termakan hama dan lain sebagainya. Begitu juga kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam neraka kalau orang itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Siapa orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali? Yaitu orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Jaddidu imanakum. Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudara, kata Nabi Muhammad, jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu setiap hari. Perbaharuilah imanmu setiap hari. Karena memang iman ini gampang goyang. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang rajin, kadang-kadang ibadah, dan lain sebagainya. Kata Nabi Muhammad, maka oleh karena itu perbaharuilah setiap hari daripada imanmu itu. Supaya jangan gampang engkau seperti terombang-ambing oleh gelombang dunia ini. Engkau tidak terombang-ambing oleh angin dunia yang begitu luar biasa. Maka oleh karena itu perbaharuilah imanmu setiap hari, kata Allah. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Salah seorang sahabat kemudian dia berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujajidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami untuk memperbaharui iman kami setiap hari? Kata Nabi Muhammad, ketika sahabat bertanya, engkau perintahkan kami untuk memperbaharui iman kami setiap hari, lalu bagaimana caranya kami memperbaiki itu? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kamu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah kita akan dikuatkan iman kita, ditambahkan keimanan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan oleh Nabi Muhammad SAW pernah memberikan satu gambaran, tidak ada yang paling terbaik daripada zikir itu adalah afdalu zikri la ilaha illallah. Ya, perbanyaklah oleh kamu untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara, mudah-mudahan dari hikayat, dari kisah, dari cerita yang berkaitan tentang ini, ayo kita kuatkan keimanan kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat inilah yang akan membuka pintu surga kita. Tidak akan masuk ke dalam surga kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah. Sebaik apapun dia, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma khalaqallahul jannah, ketika pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, jadi itu surga dengan begitu indahnya, dengan begitu yang luar biasa ini surga. Ketika pertama kali diciptakan surga, faqala jannah, kemudian berkata itu yang namanya surga kepada Allah. Apa kata surga? Ya Rabbi lima khalaqtani. Wahai Allah, engkau jadikan aku menjadi surga, buat siapakah surga ini? Kemudian Allah menjawab, faqalallahu ta'ala, kemudian Allah menjawab kepada surga, likulli sakhiyin wa mutaqiyin.
ketahuilah aku jadikan engkau menjadi surga adalah untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang beriman, bertakwa kepadaku, kata Allah. Tidak akan masuk ke dalam orang beriman kalau di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita bisa isi hari-hari kita dengan memperbanyak berzikir kalimat afdalu zikri la ilaha illallah. Yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah akan menguatkan keimanan kita dan akan terbukalah pintu surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Besok kita lanjuti kajian kita kepada hadis-hadis yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.